Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk ke materi tentang branching atau kita sebutnya dengan percabangan. Ini adalah salah satu bentuk dari tiga bentuk struktur flowchart ya. Ada flowchart sederhana, branching dan looping ya. Jadi kita akan masuk dulu ke flowchart yang bentuknya adalah branching atau percabangan. Baik, kita masuk dulu ke pengertiannya. Selama ini arus diagram alur selalu lurus dari atas ke bawah, dan ini biasanya pada diagram alur untuk masalah-masalah yang sederhana. Branching atau percabangan itu adalah diagram yang alurnya ada atau banyak teralih kontrol, dan terjadi apabila kita dihadapkan pada suatu kondisi dengan dua pilihan, yaitu benar atau salah. Dalam penggambaran dengan mempergunakan diagram alur, kita menggunakan simbol kotak keputusan atau decision. Kemarin kita sudah belajar ya tentang simbol-simbol yang ada di flowchart. Di mana kalau terjadi yang namanya percabangan, kita pasti akan mempergunakan simbol percabangan simbol keputusan atau decision ya. Percabangan dalam Python itu bisa dilihat dari kata kuncinya atau keywordnya, yaitu biasanya ada mempergunakan kata if ya, digunakan sebagai penanda pernyataan percabangan. Berikut adalah macam-macam if yang digunakan. Ada percabangan dengan if, ada dengan if else juga ada, lalu if, elif else, elif itu artinya else if ya, lalu percabangan dengan nested if dan switch case. Kita masuk dulu ke percabangan if. Percabangan if hanya digunakan untuk satu pilihan, yaitu yang kondisinya ketika ditanyakan itu bernilai true. Ya, jika kondisinya bernilai true, maka statementnya akan dijalankan, sedangkan ketika dia bernilai false, maka statementnya tidak akan dijalankan. Ini adalah bentuk flowchart dari percabangan if. Saya ganti dulu pointernya. Jadi ketika dia bernilai true, si kondisinya diuji dan bernilai true, maka akan jalankan statement. Sedangkan kalau dia bernilai false, dia tidak akan menjalankan statement, tapi dia akan melakukan perintah yang selanjutnya, apapun itu. Jadi dia tidak akan menjalankan statement ini. Ya, jadi bisa dikatakan untuk percabangan if itu hanya melakukan statement jika kondisi yang ditanyakan itu bernilai true. Kita masuk ke contohnya. Ada suatu variabel nilai yang digunakan untuk menampung hasil inputan user. Ya, ketika dia nanti di-input oleh user, ya, maka dia masuk ke variabel nilai dan variabel nilai ini ditanyakan kondisinya. Ketika variabel nilai ini kondisinya adalah lebih besar sama dengan 70, maka dia akan menjalankan perintah ini. Jadi ini dijalankan kalau dia bernilai true, si kondisinya bernilai true. Ya. Tapi kalau dia bernilai false, dia tidak akan menjalankan perintah ini. Dia akan menjalankan perintah yang ada selanjutnya. Seperti itu ya. Untuk flowchartnya. Nah, untuk flowchart itu antara perintah print dan perintah input itu tidak boleh dijadikan satu walaupun dia mempergunakan simbol yang sama ya. Jadi yang pertama kita lakukan untuk statement ini atau untuk perintah ini ya, print dulu kalimat masukkan nilai Anda. Nah, di sini di print. Lalu setelah itu Anda lakukan input untuk variabel nilai. Nah, jadi nggak bisa dijadikan satu ya, walaupun di Python-nya ini bisa dijadikan satu ya. Oke ya, selanjutnya variabel nilai diuji kondisinya. Apakah nilainya lebih besar sama dengan 70? Kalau ternyata dia lebih besar sama dengan 70, maka print selamat Anda lulus ujian. Tapi kalau tidak, maka dia akan menjalankan perintah selanjutnya, apapun itu, dan tidak mencetak kalimat selamat Anda lulus ujian.
Ya, seperti itu. Nah, setelah dia sudah mencetak selamat Anda lulus ujian untuk kondisi true, maka dia akan menjalankan perintah selanjutnya. Ya. Oke ya. Misal, saya masukkan nilai 75. Maka apakah nilai 75 itu lebih besar sama dengan 70? Ya, maka dia akan print ini. Tapi kalau dia tidak, maka dia akan lakukan perintah selanjutnya, apapun itu, tanpa mencetak kalimat selamat Anda lulus ujian. Jelas ya di sini ya. Jadi pre-if, percabangan if hanya menjalankan perintah jika kondisi yang diuji itu bernilai true. Selanjutnya kita masuk ke if else. Untuk if else itu menyeleksi kondisi. Jika bernilai true, maka akan jalankan perintah. Di sini perintahnya namanya statement 1. Tapi kalau dia false, maka akan jalankan perintah atau statement 2. Jadi ada statement masing-masing untuk keadaan kondisi false dan true-nya. Ya, tapi kalau tadi if itu hanya untuk kondisi true, tapi kalau if else itu untuk else-nya yang jawabannya salah pun gitu ya, dia ada melakukan perintah atau melakukan jalankan statement ya. Nah, ini flowchart-nya. Ketika kondisinya diuji, ketika dia bernilai true, maka akan jalankan statement 1, dan ketika false, maka dia akan jalankan statement 2. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Sekarang kita masuk ke contohnya. Di sini ada variabel bilangan yang digunakan untuk menampung inputan sebuah bilangan yang dimasukkan oleh user. Inputan itu nanti diberi tipe variabelnya, tipe datanya adalah integer. Oke ya. Setelah nanti diinput oleh si user, lalu si variabel bilangan ini akan diuji kondisinya. Ya, dengan melakukan ini apa? Ya, ini adalah statement aritmatika ya. Persen, masih ingat? Ya, ini adalah modulus. Modulus itu menghasilkan sisa hasil bagi. Ya, sisa hasil bagi. Jadi outputnya adalah sisa hasil bagi, bukan hasilnya adalah hasil bagi ya, tapi sisanya. Oke ya. Nah, bilangan ini akan dimoduluskan dengan 2. Kalau seandainya hasil dari modulus ini bernilai 0, atau sisanya adalah 0, maka kita ngeprint kalimat ini. Bilangan tersebut adalah bilangan genap ya. Sedangkan else-nya atau false gitu ya, berarti dia selain 0 ya. Maka akan cetak bilangannya adalah bilangan ganjil. Baik. Flowchart-nya seperti ini. Seperti tadi kita pisahkan antara cetak yang di layar dengan yang untuk digunakan untuk input ya, walaupun dia simbolnya adalah sama, simbolnya adalah jajaran genjang ya. Print dulu, masukkan sebuah bilangan, lalu input apapun yang dimasukkan user nanti ditampung di variabel bilangan, lalu variabel bilangannya itu diuji ya dengan statement aritmatika yaitu pakai modulus. Nah, bila hasil modulusnya adalah 0, maka dia akan print bilangan genap. Tapi kalau modulusnya bukan 0, artinya dia nilainya false ya dari pengujian kondisi tersebut, maka dia akan cetak bilangan ganjil. Nah, setelah dua-duanya, salah satunya ini sudah dikerjakan ya sesuai dengan jawaban dari kondisinya, maka dia akan jalankan dua-duanya, salah satunya ini akan menjalankan perintah selanjutnya. Mereka ini akan menjalankan perintah selanjutnya. Ya. Oke, kita kasih contoh. Tampil masukkan sebuah bilangan. Misalkan saya masukkan bilangan 9. Maka ketika ditanya 9 modulus 2. Berapa hasilnya? Iya, 1 ya. Bukan 4 ya. Kalau 4 kan hasil bagi ya. Kalau ini sisanya ya. Kalau hasil bagi berarti 4 kali 2 kan 8. Sisanya 1 ya. Jadi dia nilainya nanti bilangan ini hasilnya adalah 1. Nah, apakah 1 itu sama dengan 0? Tidak kan ya. Maka dia akan masuk ke perintah ini. Yaitu cetak bilangan ganjil.
Ini dia hasilnya. Jelas di sini ya perbedaan antara if dan if else. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, if else. Nah, di sini digunakan untuk menguji lebih dari satu kondisi. Kalau if else tadi hanya menguji satu kondisi, tapi kalau ini lebih dari satu kondisi. Itu di mana diujinya? Yaitu di jawaban false. Ya, kita lihat di sini. Jika kondisi 1 bernilai true, maka dia akan jalankan statement pertama. Tapi kalau dia bernilai false, maka akan ada pengujian selanjutnya, yaitu di kondisi kedua. Nah, kondisi kedua nanti ada nilai true dan sama false-nya ya. Nah, kalau dia kondisi keduanya bernilai true, maka jalankan statement ketiga. Dan dia jika kondisi duanya bernilai false, maka statement ketiganya akan dijalankan. Ya. Oke, ini flowchart-nya. Kondisi pertama, ketika dia true, maka jalankan statement langsung. Tapi kalau dia bernilai false, maka akan ada pengujian selanjutnya, yaitu di kondisi kedua. Nah, di kondisi kedua ini baru kalau dia bernilai false, jalankan statement ketiga. Dan kalau dia bernilai true, maka jalankan statement kedua. Lihat, setelah mereka sudah masing-masing melakukan, diuji salah satunya, dan hasilnya sudah ada, maka jalankan perintah yang selanjutnya. Jelas ya di sini ya? Oke, perbedaan if else sama if else. Oke, kita masuk ke contoh. Masukkan nilai akhir. Lalu kita input nilai di variabel nilai. Lalu variabel nilai itu nanti diuji. Apakah lebih besar sama dengan 80? Kalau iya, seperti tadi ya. Kalau iya, langsung jalankan perintah, yaitu print grade A. Tapi kalau dia false, maka akan ada pengujian selanjutnya. Saya masuk ke sini ke konektor A ya, karena ini nggak cukup ya. Tapi masih tetap pada halaman yang sama. Jadi akan ada pengujian kalau jawabannya adalah false ya tadi. Dan diuji lagi. Apakah nilainya lebih besar dari si variabel nilai ini? Apakah nilainya lebih besar dari 70? Kalau iya, maka print grade B. Ya. Lalu ke perintah selanjutnya yaitu yang ke C. Kita lihat nanti konektor C-nya di mana ya, terakhir. Tapi kalau dia false, maka akan ada pengujian lagi. Jadi kalau ada false, baru dia nguji lagi ya. Nilainya itu diuji lagi, apakah lebih besar sama dengan 60? Kalau dia ya, maka print grade C. Lalu jalankan perintah ke arah C. Tapi kalau dia false, akan ada pengujian. Tapi saya masuk ke sini konektor lagi ya, karena nggak cukup. Akan ada pengujian kalau false, yaitu nilainya apakah lebih besar sama dengan 40? Kalau ya, dia nanti masuk print grade C. Tapi kalau lalu dia nanti setelah print grade C ke arah C lagi. Kalau dia false, kalau udah kelar gitu ya, maka print grade E. Jadi nggak selamanya terus nanya pasti akan ada akhirnya ya, akan ada berakhirnya. Setelah print grade E, lalu dia akan masuk ke perintah selanjutnya yaitu yang ke C. Nah, sekarang kita lihat C-nya itu kemana? Yaitu ke perintah selanjutnya, apapun itu. Sama seperti halnya ketika tadi jawaban kondisi pertama adalah true. Ya. Ketika ditanya tadi lebih besar sama dengan 80, jawabannya adalah true. Lalu dia print grade A. Itu ya. Maka dia akan jalankan perintah selanjutnya. Jadi nggak usah diuji lagi yang sebelah sini. Kan udah betul gitu ya. Udah jawabannya betul. Oke ya. Seperti ini flowchart-nya. Ya. Nah, ketika running, akan tampil ini, masukkan nilai akhir. Lalu misalkan saya masukkan nilai 69. Kita uji ya di sini ya. Apakah 69 ini kan 69 nanti ditampung ke variabel nilai ya. Apakah 69 itu lebih besar sama dengan 80? Tidak ya. Maka dia akan masuk ke perintah ke A.
Nah, ditanya lagi di sini. Apakah 69 lebih besar sama dengan 70? Tidak. Masuk lagi ke sini. Ada lagi pertanyaan sini dituji lagi. Apakah 69 lebih besar dari 60? Ya. Maka dia akan print ini. Print grade C. Setelah habis print grade C, ngapain? Ke C. Yang lainnya nggak usah dilakukan karena sudah berjawaban benar, gitu ya. Jawabannya udah true. Kalau udah jawabannya true, lalu jalankan perintah, lalu ke C, maka Anda langsung ke sini. Nah, di sini ini apapun perintahnya setelah itu. Jelas ya di sini ya, perbedaan dari atau kita lihat dulu di sini jalannya proses dari if else. Ya, sini Anda sudah bisa membedakan ya, if yang seperti apa, if else seperti apa, dan if else itu yang seperti apa. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke nested if. Disebutnya juga dengan if bersarang. Jadi kalau tadi di if else itu akan ada pengujian kondisi ketika jawaban dari kondisi pertamanya itu bernilai false, ya. Nah, di nested if ketika jawabannya bernilai true, itu juga akan ada pengujian kondisi. Ya, selain nanti di jawaban false-nya juga dia ada pengujian. Makanya di dalam if ada if, di dalam if ada if lagi, di dalam else ada if lagi. Jadi banyak banget ya. Makanya disebutnya if bersarang ya. Oke, kita masuk di sini. Digunakan untuk menguji lebih dari satu kondisi, di mana jika kondisi satunya bernilai true, maka akan ada pengujian, yaitu kondisi 1.1. Jika kondisi poin 1.1-nya bernilai true, maka statement 1.1-nya dijalankan. Dan ketika kondisi 1.1-nya bernilai false, maka statement 1.2-nya dijalankan. Nah, ini kan untuk jawabannya true. Bagaimana ketika kondisi satunya bernilai false? Maka ada pengujian kondisi kedua. Nah, ketika kondisi keduanya bernilai true, maka kondisi 2.1-nya diuji. Nah, diuji nih, kondisi 2.1-nya bernilai true, maka statement 2.1-nya dijalankan. Dan ketika kondisi 2.1-nya bernilai false, maka kondisi 2.2-nya diuji. Jadi setiap jawabannya false, ada ujian lagi gitu ya, kalau di sini juga. Ya. Nah, kondisi 2.2 diuji, kalau dia bernilai true, maka jalankan statement 2.2. Kalau kondisi 2.2-nya bernilai false, maka statement 2.3-nya dijalankan. Dilihat di sini, si kondisi 2-nya tadi bernilai true dan sudah ada kondisi pengujian untuk kondisi 2.1. Bagaimana jika kondisi 2-nya itu bernilai false? Nah, ini dia. Maka statement 3-nya dijalankan. Dilihat secara penulisan dari pseudocode saya. Ya. Saya melakukan seperti ini, bertingkat seperti ini, supaya kita jangan sampai ketinggalan ada statement yang lupa ditulis, gitu ya. Lihat, ketika kondisi satunya bernilai true, saya nulisnya sejajar dengan kondisi satunya bernilai false. Nih, sejajar. Jadi tidak ada yang missing di saya ketika saya nanti nulis, gitu. Ya. Begitu juga ketika ada pengujian kondisi 1.1, saya menulisnya agak menjorok ke dalam, supaya nanti saya memposisikan ketika kondisi 1.1-nya bernilai true dan false, ini saya buat jadi sejajar. Gitu. Ya. Nah, sama nih ketika dia kondisi satunya bernilai false, ternyata ada pengujian lagi, gitu ya. Maka saya akan nulis menjorok lebih ke dalam lagi untuk kondisi keduanya. Begitu juga nanti untuk kondisi keduanya yang bernilai false ya. True-nya agak menjorok,
false yang agak menjorok, tapi kedua kondisi ini ketika nanti ditanyakan atau ditulis ya, itu sejajar. Ya. Nah, sama, jika kondisi 2.1-nya bernilai true, maka saya akan nulisnya sejajar dengan kondisi 2.1-nya ketika bernilai false. Nah, ternyata di nilai false-nya juga ada pengujian lagi. Saya tulisnya agak menjorok ke dalam lagi. Untuk 2.2-nya ketika bernilai true sama bernilai false, saya tulisnya mereka sejajar. Jadi, bisa dikatakan, gak ada yang ketinggalan saya nulisnya. Gitu. Ya. Kalau sampai bersarang seperti ini kan banyak banget pertanyaan if else gitu ya. Terus yang true bagaimana, false bagaimana. Jadi supaya dipermudah supaya Anda tidak ketinggalan, oh ini yang true-nya ketinggalan, false-nya ketinggalan gitu ya. Nah, kita buat penulisan seperti ini, sejajar seperti ini supaya tidak ada yang ketinggalan. Karena akibat dari salah satu yang ketinggalan, maka nanti logika programnya juga berbeda gitu. Ya, jadi kalau salah satunya ketinggalan, misalkan saya lupa nulis false-nya ya, saking banyaknya tadi ya sarangnya gitu ya. Ini misalkan saya nulis false-nya. Yang ini deh. Ini ketinggalan nih misalkan. Saya nulis false-nya. Maka nanti dia akan membaca yang false ini loh. Gitu. Karena kan ya, si true itu akan nyari gitu ya. Ketika dia kondisinya true ngapain? Terus ya false gimana? Kalau nggak ada pasangannya, dia akan nyari pasangan yang selanjutnya gitu. Artinya yang bernilai false. Padahal yang bernilai false itu bukan kondisi yang seharusnya ditanyakan gitu ya. Hasil dari kondisi yang ditanyakan gitu. Ya kan itu. Karena tadi ada yang ketinggalan ditulis gitu. Makanya lebih bagus kalau kita nulisnya seperti bertingkat seperti ini. Supaya tidak ada yang ketinggalan. Itu gunanya ya. Baik. Untuk flowchartnya nanti seperti ini. Ya kan ya? Ketika dia bernilai true, ada pengujian. Ketika dia bernilai false, ada pengujian. Begitu juga kalau dia bernilai true untuk yang pengujian yang kedua, ada pengujian lagi. Untuk yang bernilai true juga, nih di sini ya. Bernilai false, akan ada pengujian. Dan seterusnya. Jadi dalam if maupun di dalam else akan ada pengujian masing-masing. Tes di sini ya. Oke. Kita masuk ke contohnya. Di sini ada inputan untuk variabel merek. Ya. Di mana variabel merek itu bisa diisi dengan kalimat ini ya. Pilihan dari P, A, dan S. Ya, kalau nanti Anda bikin programnya lebih lengkap ya, selain PAS, berarti nanti looping lagi ya. Itu nanti ya urusan yang struktur flowchart selanjutnya yang looping gitu. Artinya Anda si user lagi disuruh masukin yang benar itu ya, sesuai dengan pilihannya. Kalau disuruh pilihnya cuma A, P, A, dan S, kalau dia selain karakter itu dimasukin, berarti dia harus ngulang lagi untuk meminta user untuk memasukkan yang benar gitu ya. Itu nanti struktur looping ya. Nah, kita masuk dulu, ini seolah-olah si usernya masukinnya benar ya. Jadi ketika dia udah masukin benar di antara P atau S, maka ketika dia variabel mereknya itu bernilai P, maka dia akan melakukan perintah ini. Tapi dia ada pertanyaan ini. Ini dia. Ya, karena ada action untuk input lagi ya, untuk ukuran, variabel ukuran. Nah, ukuran ini ditanya lagi apakah dia L. Kalau dia L true, maka dia akan jawabin, akan memberikan print ini. Tapi kalau dia dia false, maka akan ada pertanyaan lagi apakah di ukurannya M, gitu ya. Kalau betul true, maka dia print harga ini. Tapi kalau salah atau false, maka print harga ini. Nah, itu untuk kondisi kalau pertanyaan merek P-nya ini adalah true. Ya. Bagaimana yang false? Nih yang false. Kalau tadi ya, kondisi pertama yang tadi jawabannya adalah salah gitu ya, bukan P. Maka ketika dia bukan P, ditanya lagi kondisinya. Apakah si variabel merek itu isinya A? Ya. Kalau dia A, maka akan jalankan perintah ini.
ada penginputan. Lalu ditanya apakah si ukurannya, penginputan variabel ukuran itu nilainya adalah L. Kalau ya atau true, maka cetak ini. Tapi kalau false, bukan L berarti ya, maka dia akan ada pertanyaan. Apakah ukurannya M? Nah, kalau M akan cetak ini, tapi kalau bukan, berarti kalau bukan S ya, maka akan cetak ini. Nah, ini untuk yang merek A, untuk yang true-nya A. Nah, bagaimana untuk yang false-nya A? Nah, akan untuk false-nya A, dia akan melakukan perintah ini. Ya, jadi di dalam jawaban true sama false dari kondisi pertama yang tadi diuji, itu akan ada pengujian lagi, gitu. Ya, jelas ya di sini ya. Saya tidak buat flowchartnya karena pasti panjang sekali dan nggak cukup cuma satu halaman ya, tapi pasti beda halaman ya, banyak banget ya. Oke, kita masuk langsung switch case. Nah, ini digunakan untuk menyederhanakan bentuk dari nested if tadi. Ya, kan tadi di dalam jawaban true ada kondisi yang diuji lagi. Jawabannya false ada kondisi yang diuji lagi. Nah, untuk menyiasati atau menyederhanakan ya nested if tadi yang banyak tadi, if bersarang, maka kita bisa pakai switch case. Agak lebih mudah di sini ya. Karena kalau switch case ini yang dilihat cuma argumennya dan tidak akan ada pertanyaan if else gitu ya. Artinya inputan dari yang nilai tadi gitu ya, atau tadi ukuran atau merek tadi ya. Langsung dilihat kalau mereknya adalah A misalkan, P langsung lakukan aksi apa. Kalau mereknya adalah S langsung melakukan apa. Kalau ada mereknya adalah tadi apa ya, Polo, yang satu A ya, yang A dia akan melakukan apa. Jadi langsung to the point kalau dibilangnya ya, to the point. Ketika pilihannya, ketika si inputannya nilainya adalah nilai tertentu, dia langsung melakukan aksi tanpa harus menanyakan apakah dia mereknya atau inputannya selain itu apa gitu ya. Jadi dia langsung to the point. Untuk inputan A langsung melakukan aksi A. Untuk inputan B langsung melakukan aksi B. Seperti itu. Itu switch case ya. Kita lihat di sini contoh kasusnya. Di sini ada kita memasukkan suatu menu masakan ya, di mana nanti inputannya masuk ke variabel pilihan. Nanti kalau pilihannya 1, maka si variabel menu itu isinya adalah nasi goreng. Sedangkan kalau variabel pilihannya isinya 2, maka variabel menu isinya mie goreng. Dan kalau variabel pilihannya isinya 3, maka variabel menu isinya capcay. Lalu kita cetak variabel menu ya. Nah, di sini kita definisikan dulu print. 1 itu nanti print nasi goreng. Lalu yang 2 itu print mie goreng, 3 itu print capcay. Nah, ini yang switch case-nya. Variabelnya kita sebut dengan switch case ternyata ya. Kita lihat tampilin dulu di layar. Kita jadi print. Lalu di sini case input antara 1 sama 3, lalu switch. Ya, hasil inputan ini ketika dia nanti inputannya 1, maka nilainya adalah 1. Ketika dia inputannya 2, maka nilainya adalah 2. Ketika inputannya adalah 3, maka nilainya ada 3. Lalu dia masuk ke sini. Ya. Kalau dia 1 akan print nasi goreng, kalau 2 akan print mie goreng, kalau 3 dia akan print capcay. Tadi perintah selanjutnya adalah print menu ya. Oke. Nah, misalkan contoh ini tampil ya pilihan menu, pilihan makanan antara 1, saya pilih 1, kita masukkan inputan 1, maka dia langsung ke sini. Print nasi goreng. Jelas ya? Jauh lebih simpel untuk mengatasi nested if kita pergunakan switch case. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya harapkan Anda paham ya, menyimak, paham.
ya. Lalu bila nanti ada pertanyaan atau masih ada yang kurang dimengerti, Anda boleh tanyakan ke saya lewat WhatsApp grup seperti biasa maupun di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.